Saya mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya tersebut. Dua hal yang ingin saya garis bawahi, itu pernyataan yang normatif sifatnya, dan yang kedua dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21 juga dia tidak tahu. Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan dia itu, ya memang dia doing his job sebagai humas. Saya mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya tersebut. Dua hal yang ingin saya garis bawahi, itu pernyataan yang normatif sifatnya, dan yang kedua dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21 juga dia tidak tahu. Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan dia itu, ya memang dia doing his job sebagai humas. Kan humas kalau ditanya pasti tidak mungkin tidak jawab. Tapi apakah secara substantif dia tahu betul bahwa prosesnya menuju P21 atau menuju penghentian proses ini, itu menurut saya dia juga belum tahu pasti gitu ya. Itu belum firm. Nah, yang berikutnya adalah, tapi dalam perspektif kami sudah menyatakan berkali-kali, kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti. Karena tadi lampaunya waktu itu sudah kelewatan. Jadi kalau kami hitung sejak misalnya pelimpahan tahap 2 pelimpahan P19 misalnya, itu pelimpahan pertama itu pada tanggal 13 Januari, kemudian dikembalikan pada hari ke-13, berarti tanggal 26 Januari, dan seharusnya cuma ada waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas P19 ke Kejaksaan Tinggi DKI dari penyidik Polda Metro Jaya, maka lampaunya waktu itu sudah bertambah-tambah. 1 bulan yang lalu ketika kita di sini, tanggal 21 April saja itu sudah 84 hari. Sekarang 23 Mei. Jadi sudah tambah 30 hari. Jadi udah 100 belasan hari. Nah, karena itu menurut saya kalau 1 bulan yang lalu saja kita sudah bicara ribut mengenai lampaunya waktu, apalagi sebulan kemudian. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan penegakan hukum kasus ini? Ya kan? Ada apa? Bagi perspektif Termul dia bilang, oh P21, P21. Bagi kami, ada apa kok ini tidak segera dihentikan? Karena sudah tidak layak lagi dari segi formil dan prosedur. Bahkan saya berkali-kali mengatakan, jangankan dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penersangkaan, itu diterima saja laporannya tidak layak sebenarnya. Karena ini adalah sebuah kegiatan akademik ya, yang menilai atau meneliti mengenai ijazah pejabat publik atau mantan pejabat publik yang memang berada di ranah publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian belakang hari dikuatkan oleh keputusan atau putusan oleh Komisi Informasi. Jadi sekali lagi, berdasarkan hukum, bukan soal keyakinan ya, berdasarkan hukum kasus ini harusnya segera dihentikan. Gitu. Kalau kenapa? Kami tidak mau ngomong P21 karena kami punya sikap bahwa ini tidak layak ditindaklanjuti dengan persidangan. Dan jangan-jangan Pak Jokowi pun juga takut tidak mengharapkan kasus ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan karena akan susah bagi dia untuk membuktikan keaslian ijazah dia. Jangan lupa, ijazah yang diklaim asli itu adalah ijazah yang dia ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Dan itulah spesimen ijazah yang dianggap asli. Yang ditunjukkan kepada kita di gelar perkara khusus hanya 5 menit kurang lebih, di hampir jam 23, kemudian menjelang kita capek semua, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret, hanya boleh dilihat saja, dan tidak boleh juga diterawang seperti ini. Dan itu menunjukkan, saya katakan berkali-kali, dari sisi good governance, clean government, ini menunjukkan bahwa pasti ada apa-apanya. Kok tidak mau terbuka seperti itu? Karena itu, yang kita tuntut adalah
bagaimana ini pembuktian secara akuntabel, transparan terhadap spesimen ijazah ini, instead of menersangkakan dan kemudian berusaha mengkriminalkan Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan alasan mencemarkan nama baik, kemudian ijazah fitnah, kemudian ujaran kebencian, kemudian mengubah dokumen atau kemudian memalsukan dokumen. Nah, itu yang menurut saya, menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Karena itu yang kita dukung adalah pelaporan kembali Jokowi ke Bareskrim untuk pembuktian ijazah ini palsu atau tidak yang sebenar-benarnya. Dan kemudian kita juga mendukung gugatan-gugatan perdata yang dilakukan di Surakarta dan kemungkinan juga dilakukan di Jakarta oleh beberapa pihak. Karena kita jangan menunggu kriminalisasi anak bangsa, tapi yang kita tunggu adalah ijazah ini dibuktikan kebenarannya. Dan itu bukan forum pencemaran nama baik, fitnah atau ujaran kebencian oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa yang ditunggu-tunggu oleh Termul. Katanya Pak Jokowi akan hadir di sidang. Loh, kok hadir di sidang bukan sidang pembuktian ijazah, tapi sidang untuk mengkriminalkan atau menghukum warga negara. Begitu. Ada yang mau menambahkan? Oke, ya, sedikit aja ya. Saya mau nambahkan begini. Saya juga kalau dibilang mendengar tadi press conference dari Humas Polda Metro Jaya, sebenarnya gini. Ini yang saya sebenarnya nggak mau masuk ke dalam. Saya pernah didengar sebagai ahli pidana di perkara itu. Nah, harusnya ini saya sampaikan loh ke penyidik. Ini ada error in objecto. Ini belum pernah saya sampaikan secara press conference. Error in objecto. Kenapa? Ini saya bilang, yang dimasalahkan dilakukan penelitian itu adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi yang diperiksa, dianalisa oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, ini kan dokumen yang elektronik Dian Sandi yang mengupload. Yang marah Pak Jokowi. Jadi gimana ini? Saya bilang, kalau Dian Sandi tidak ditarik sebagai pihak di sini, itu nggak benar. Dan kalau membuktikan ijazahnya Pak Jokowi, bahkan dilakukan penyitaan, kemarin saya sampaikan juga waktu di CNN. Aneh, ijazah Pak Jokowi yang disita. Lah ini apa hubungannya? Saya bilang yang disita itu adalah barang yang untuk digunakan sebagai alat kejahatan, hasil kejahatan itu sendiri atau yang terkait dengan kejahatan. Ini kan bukan ijazahnya Pak Jokowi. Sebagai apa? Terus dijawab waktu itu sama Bung Rifai, itu terkait loh, terkait. Berarti kalau di lapor harus ada dugaan bahwa ini palsu. Jadi kalau dilapor harus ada dugaan itu palsu. Nah, ini udah salah kaprah ini. Nah, yang kedua, error in objecto yang diteliti oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan ijazahnya yang asli, tetapi yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi kalau seandainya yang dibuktikan harusnya yang diupload oleh Dian Sandi. Dan Dian Sandi kalau mengupload dokumen yang berbeda penggunaannya dengan KPU, dia salah satu pelaku. Saya ngomong gitu di berkas penyidikan. Jadi nggak bisa yang marah terus Pak Jokowi, ya kan? Aneh bin ajaib saya bilang. Jadi kalau mau dibilang nanti bisa di P21 dengan ini, amin. Ini negaranya bukan negara hukum lagi gitu loh. Tidak menerapkan hukum secara benar. Ya, jadi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menjadi ditabrak lagi dan ini adalah bukti negara ini adalah negara kekuasaan, bukan restart tapi mastart di sini. Ya, demikian ya itu ya. Jadi saya tambahkan. Iya. Jadi kawan-kawan sekalian ya, memang kalau kita bicara mengenai ijazah Jokowi itu subject to, kan penelitian itu subject to Dian Sandi. Nah, subject to Dian Sandi itulah yang kemudian disimpulkan Roy Suryo 99,9% palsu dan kemudian 92,37% palsu oleh Dr. Tifa.
ya, berdasarkan matematika Bayesian. Nah, itu yang harus kemudian dibuktikan secara ilmiah. Tapi ini kan barang ilmiah dikriminalisasi sesungguhnya. Padahal kalau kita mau menjawab hasil penelitian mereka, ya dengan penelitian baru, dibantah dengan penelitian. Nah, ini tidak ada bantahan yang adequate, tetapi kemudian mereka dikriminalisasi. Makanya sejak awal kasus ini tidak layak untuk dilakukan penyelidikan atau bahkan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dan serta pentersangkaan. Pertanyaannya adalah, banyak orang mengatakan, waduh, takut dan lain sebagainya. Ini nggak ada unsur hubungannya dengan takut. Saya berkali-kali mengatakan demikian. Kalau kita jadi pembela orang yang dikriminalisasi, saya mengatakan tidak boleh dia sehari pun dia dihukum atau ditahan kalau dia tidak bersalah, ya kan? Nah, kami meyakini bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa melakukan sebuah pekerjaan yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jadi dia bukan pencuri, bukan pencoleng, bukan perampok, bukan koruptor. Yang kalau diproses kita akan katakan Anda harus bertanggung jawab, kan begitu. Kalau ini kan membuat sebuah penelitian dan kemudian mengujarkannya, menyampaikannya kepada publik, dan itu subjek to apa yang diupload oleh Dian Sandi. Memang sebenarnya secara substantif ada soal yang kemudian kita tidak bisa lagi berubah dari dokumen Dian Sandi itu yang kemudian kita dapatkan di dokumen lainnya, yaitu foto. Foto itu memang tidak bisa berubah lagi. Akhirnya kemudian kalau orang berkonsentrasi pada foto, maka foto itu tampil di mana-mana, termasuk di dokumen gelar perkara khusus, fotonya sama. Karena nggak bisa berubah. Tapi kalau emboss sama watermark, itu ada yang punya, ada yang tidak. Kan begitu? Dokumen yang beredar selama ini tidak ada emboss dan tidak ada watermarknya. Tapi tiba-tiba Rismond mengadakannya, kira-kira gitu. Atau di gelar perkara khusus ditunjukkan dokumen yang ada emboss dan watermarknya, so-called. Tapi foto tidak mungkin berubah. Tiba-tiba yang muncul adalah orang yang tidak berkacamata, kan nggak mungkin. Nah, berdasarkan penelitian Mas Roy terhadap foto tersebut, paling tidak maka 99,9% palsu. Berdasarkan penelitian Dr. Tifa dengan metode matematika Bayesian dia 92,37% palsu. Nah, ini adalah sebuah statement yang dilakukan oleh seorang akademisi dengan latar belakang pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mas Roy itu seorang doktor, ahli telematika yang sudah diakui, dan Dr. Tifa itu dua neuroscience scientist, ya, neuroscientist, kemudian juga neuropolitika scientist, dan kemudian juga orang yang sedang menyelesaikan dua dokter sekaligus paralel. Karena itu apa yang mereka sampaikan bukan penyampaian orang di pinggir jalan, tapi penyampaian dalam forum atau keyakinan akademik mereka. Dan lucu sekali negara kita kalau menghakimi orang yang berpikir, ya, orang yang berpikir kok dihakimi. Oke, itu tambahannya. Ada, silakan Ramdan mau menyampaikan tambahan. Tambahnya sedikit karena keduanya sebenarnya pada awalnya tahun 2025 itu adalah sebagai saksi dan itu dilindungi dalam undang-undang tentang saksi dan korban, sehingga kemudian ini juga kita pertanyakan dalam advokasi kami selama ini. Jadi itu tambahnya, rekan Revi pada poinnya di situ. Oke, ya sekali lagi sebenarnya masalah ini akan gampang diselesaikan secara adat dalam tanda kutip kalau Pak Jokowi mau dan berani menunjukkan ijazahnya ke publik. Sederhana kan? Kan ada ijazah yang diakuinya sebagai ijazah asli, yaitu yang ditunjukkan Polda Metro Jaya. Itu aja dipinjam dulu. Karena kata Mas Didit, kalau itu bukan hasil kejahatan harusnya tidak disita. Kalau dia fresh graduate, nggak bisa daftar kerjaan dia. Iya kan? Karena tidak ada dugaan. Iya, kalau tidak ada. Jadi kecuali ada dugaan palsu, makanya disita. Karena ada dugaan palsu, tapi kan dia mengatakan asli. Jadi Polda Metro Jaya penyidik mengatakan bersikap bahwa ijazah itu asli. Kita mengatakan itu palsu. Makanya kemudian kita meragukan apa yang disimpulkan oleh penyidik Polda sebagai sebuah sikap yang tidak independen. Sorry to say ya, kita tidak bicara tentang orang per orang, kita bicara tentang institusi. Nah, karena institusi ya kita kritik institusi. Kita bisa kritik
presiden sebagai institusi, kita bisa kritik polisi sebagai institusi, DPR sebagai institusi, karena itu adalah hak warga negara untuk melakukan kontrol terhadap jalannya ketatanegaraan. Itu tambahannya. Makasih. Ya, oke. Tadi Abang kan bilang bahwa jawaban dari Humas Polda tadi adalah itu hanya sebuah jawaban normatif gitu Bang. Ya. Jadi apakah Abang merasa ada kemungkinan bahwa P21 ini benar-benar tidak ada gitu Bang? Berdasarkan hitungan kami, bukan keyakinan ya, berdasarkan hitungan kami, didasarkan pada hukum yang ada, harusnya ya tidak P21, harusnya kasus ini dihentikan. Jadi kita tidak bicara mengenai keyakinan, kita bicara mengenai seharusnya. Atau yang kita sebutkan dengan das sollen. Seharusnya kasus ini dihentikan. Kalau kasus ini parkir entah di mana parkirnya dan parkirnya itu lama, maka sesungguhnya ini sangat merugikan tersangka. Bayangkan enggak, tersangka itu tidak bisa bekerja secara normal. Misalnya dia adalah ujung tombak keluarga yang harus menghidupi keluarganya, dia nggak bisa mencari uang secara normal. Karena status tersangka itu membawa konsekuensi loh, bukan nggak mau konsekuensi. Di negara kita nih jadi oposisi saja itu sudah membawa konsekuensi, apalagi jadi tersangka. Karena itu menurut saya harus dihentikan kasus ini, back to normal kehidupan mereka, lalu ijazah itu ayo sama-sama kita buktikan asli atau palsu, kan begitu.